menyertai keturunan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Namaku Riu, aku umur 7, aku anak pertama. Namaku Zio, aku umur 5, aku anak kedua. Namanya Ion, aku anak ketiga, aku udah umur 4. Dua-duanya. Iya. Bisa nggak dua-duanya? Dua-duanya. Papi dan mami ya. Nggak pernah. Enggak. Satu kali pun nggak pernah. Nggak pernah. Enggak. Sayang-sayangan. Sayang peluk. Cium. Hak. Hak. Cium. Peluk. Sayang. Peluk dan sayang. Biar papi maminya nggak berpisah dan saling sayang dan nggak bakal bertengkar. Happy sama mau papi maminya bisa anniversary-nya bagus, fotonya bagus, biar papi sama mami bisa lebih baik, supaya birthday-nya makin tinggi nomornya. Sayang. Enggak, dan wishnya aku terkabulkan. Happy wedding anniversary yang ke-10 papi mami sarangnya. Bye bye. Happy anniversary papi mami yang ke-10 tahun. I love you. Muah. Bye bye. I love you. I love you. I love you. Happy wedding ke-10. I love you.
Tak pernah ku bayangkan jika kau ketahui rasa di dalam hatiku. Tak pernah ku bayangkan engkau juga memendam rasa yang sama di dalam hatimu. Namun tak pernah ku duga perasaan ini masih ada. 11 tahun ku pendam rasa ini kepadamu. Sungguh ku terharu, ku akui aku masih sayang kamu. Hingga detik ini ku akui aku masih mengharapkanmu. Suatu saat nanti kita bisa bersama. Tak pernah ku bayangkan jika kau selalu hadir ketika ku sedih. Tak pernah ku bayangkan bahwa juga ketulusan hatimu yang membuatku luluh. Namun tak pernah ku duga perasaan ini masih ada. 11 tahun ku pendam rasa ini kepadamu. Sungguh ku terharu, ku akui aku masih sayang kamu. Hingga detik ini ku akui aku masih mengharapkanmu. Suatu saat nanti kita bisa bersama. Diam. Ini ngomong nggak? Aduh. Ya. Dah. Dah. Siap. Ya. Tekan ya. Dah. Play. Hah? Play.
Begitu banyak wanita di dunia, tapi ku hanya memilih satu. Oh, dirimu yang ku cinta dan ku jaga selama-lamanya. Hanya dirimu yang ku cinta. Yang ku inginkan hanya berdua denganmu, menjalin kasih yang Tuhan titipkan kepadaku. Yang ku impikan hanya hidup bersamamu, dan ku mohon jadilah pendampingku, dan ku mohon menikahlah denganku, dan ku mohon terimalah cintaku. Hilang, kok bisa hilang? Coba ya, pasin dulu. Ini tempat cincin ya, jadi susah lepasinnya. Behind the scene-nya baru gue ceritain. Ya. Kan suruh make up. Jangan belum sempat make up. Ini. Angkat rambutnya. Ya, angkat segini. Dadah. Dah. Happy anniversary buat Arif dan Darda untuk anniversary-nya ke-10. Kita senang sekali bisa kenal kalian berdua. Semangat, kerja keras, kesetiaan sama panggilan buat Arif dan Darda nggak ada duanya. Kalian udah ngelewatin tahun-tahun yang paling berat, yang banyak couple belum pernah sentuh. Tapi kalian tetap utuh, tetap bersama, tetap berdua, mengarungi lautan pernikahan yang banyak godaan, banyak terpaan, dan masalah yang berat. Bahkan kalian berhasil membesarkan 3 anak laki-laki yang takut akan Tuhan. Thank you banyak buat semua perhatian lo dan Darda, buat gua,
sekeluarga, Jiwen, Sky. Makasih buat semua teladan yang lu berikan buat kami. Dan juga semua waktu-waktu bersama kita yang benar-benar precious dulu. Semua cerita, nasihat yang lu berikan itu sangat precious dan akan selalu kita kenang di hati. Anniversary, God bless you always. Kiranya di tahun ini Tuhan menjawab doa dengan surprise yang menyenangkan dari surga. God bless you. Kesan kami tentang Arif dan Darda, kalau misalnya disimpulkan dalam satu kata, adalah berbagi hidup. Ada orang yang berbagi uang, ada orang yang berbagi ilmu. Tapi kesan kami tentang Arif dan Darda adalah mereka berbagi hidup. Mereka bukan hanya berbagi hidup tentang satu sama lain, jadi usaha mereka untuk mempertahankan pernikahan, relasi mereka sebagai suami istri itu sangat-sangat perlu diacungi jempol dan jadi berkat buat banyak orang. Tapi bahkan mereka juga berbagi hidup dengan orang-orang lain, mungkin bukan dengan menerima orang lain masuk ke rumahnya, tapi mengorbankan waktu mereka untuk jawabin konseling-konseling via medsos dan lain sebagainya. Jadi itu kesan kami terhadap Arif dan Darda. Mereka adalah anak Tuhan yang mau membagi hidupnya buat orang lain. Happy anniversary ke-10 Arif dan Darda. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary Arif Darda. Arif Darda. Ke berapa? Yang ke-10. Wow, 10. Wow, banyak banget. Oke, so dalam kesempatan ini kita mau bersyukur, kita grateful punya teman kayak kalian yang udah jadi saluran berkat buat Gak cuma buat kita doang ya. Gak cuma buat kita, tapi buat banyak orang gitu ya. Dari kesibukan kalian melayani banyak pasangan di luaran sana, baik itu yang singles maupun yang udah menikah, banyak yang terbantu. Bahkan kita dengar ceritanya dari yang tadinya mau bercerai, ketemu sama kalian, ngobrol-ngobrol, konsultasi, bisa sampai akhirnya rukun kembali. Dari yang katanya mau bunuh diri, udah hopeless hidupnya, bisa ketemu harapan, ketemu sama kalian. So you guys are such a blessing buat banyak orang ya. So dari kita harapannya kalian boleh selalu rukun, kalian boleh selalu kuat pernikahannya, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa diberkati dan yang bisa mendapatkan dampak dari hubungan kalian berdua. So stay humble, stay awesome, and we believe the best is yet to come buat kalian berdua, dan kita percaya Tuhan akan pakai kalian lebih besar lagi ke depannya. Arif Darda, thank you so much. Always be there for us, dan juga always show real and example, and it's very lovely. Benar-benar menginspirasi, dan semoga yang tadi Indra bilang terus jadi berkat, terus jadi example, dan I think we are very blessed to have you as a friends, as a best friends. So, happy wedding anniversary. Bye-bye. Sarangyo. Ko Arif dan Cidarda. Pertama, happy 10th anniversary atas pernikahan Koko dan Cici. Selamat atas perjalanan 10 tahun, dan juga atas kehadiran adik-adik si kecil, The Three Musketeers, yang sangat lucu, pinter, dan seru dalam keluarga. Selain itu, saya sebagai sesama penulis ingin mengucapkan terima kasih atas tulisan-tulisan yang sudah dikirimkan oleh Ko Arif. Kiranya kehadiran dan cinta kasih Tuhan hadir, bukan hanya lewat buku-buku dan tulisan, tapi sudah cukup nyata lewat pernikahan Koko dan Cici, dan juga oleh ketiga adik pria yang ada di bawah pernikahan kalian. Kiranya Tuhan memberkati selalu, kiranya apa yang Koko dan Cici hidupi bisa menjadi cermin nyata bahwa orang lain bisa melihat wajah Tuhan dan cinta kasih-Nya. Dadah. Halo, aku Vin. Aku pertama kali tahu Ko Arif dan Cidarda itu tahun 2020. Aku di DM sama Ko Arif buat baca buku-bukunya Ko Arif. Kemudian aku review, which is become my favorite books. Semua buku-bukunya kokoh jadi buku-buku favorit aku. Dan buat aku pribadi,
kenal dan tahu Ci Darda dan Ko Arif is such a blessing for me. Itu jadi berkat tersendiri buat aku, karena aku banyak belajar banget dari Ko Arif, aku banyak sharing, aku dan Ci Darda juga, aku ngikutin seminar-seminarnya Ko Arif dan Ci Darda. Itu jadi buat aku berkat buat aku dan jadi bekal yang sangat-sangat bermanfaat nantinya buat aku di masa depan. And I'm so grateful bisa ketemu sama sosok Ko Arif dan Ci Darda. Ya aku pokoknya bersyukur banget bisa ketemu dua orang ini, dan aku doain yang terbaik selalu buat Ko Arif dan Ci Darda. Untuk pelayanan Ko Arif dan Ci Darda, Tuhan berkati selalu, Tuhan kirim semua orang-orang terbaik yang akan support Ko Arif dan Ci Darda dalam pelayanan Koko dan Cici setiap hari. Dan aku mau ucapin happy anniversary buat Ko Arif dan Ci Darda. I wish you all the very best. Aku selalu doain yang terbaik buat Koko dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam pelayanan kesehariannya Koko dan Cici dan keluarga semua, dan semoga aku bisa selalu banyak belajar dari Koko dan Cici, dan semoga pelayanan Koko dan Cici ini bisa tetap berjalan, dan next akan ada Ko Arif dan Cici Darda selanjutnya dalam pelayanan Koko dan Cici. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini saya sudah ditemanin sama salah satu komentator bola terkenal di Indonesia, Francisca, dan kita akan membahas mengenai hasil pertandingan Indonesia melawan China. Bukan ya. Oh, ini kita lagi mau buat ucapan buat teman baik kita, buat Arif dan Darda. Nah, sebelum kita memberikan ucapan khususnya di dalam anniversary mereka, nah saya akan mengupas sedikit mengenai Arif, dan Siska akan mengupas mengenai Darda, dan kemudian kami akan memberikan ucapan kepada mereka berdua. Nah, pertama-tama dari saya buat Arif itu sebenarnya adalah AI. Jadi dia adalah AI. AI itu kan artificial intelligence ya. Betul. Tapi sebenarnya AI itu adalah Arif sendiri. Arif inspiratif. Nah, jadi Arif ini luar biasa, ini manusia langka yang ada di dunia ini. Jadi dia tahu segalanya, dia juga pakar relationship, dan dia juga sangat-sangat menjadi suami yang teladan. Dia selalu di mana ada Arif berada, di situ ada Darda, gitu ya. Jadi nggak pernah terpisahkan. Arif adalah orang yang sangat setia, telaten, teliti, komitmen, suka menabung, bijaksana. Arif dan bijaksana ya. Pokoknya ini lelaki yang luar biasa, nggak ada duanya ya, dan sangat sulit didapatkan suami-suami yang seperti Arif ini gitu ya. Dan dia yang terutama bagi saya, dia adalah anak yang sangat cinta Tuhan dan terus mau melayani dengan begitu luar biasa. Nah, kalau menurut kamu Darda seperti apa? Kalau menurut aku Darda itu orangnya setia, kreatif, juga Darda itu humble. Tapi di samping itu dia juga bisa mengutarakan apa yang menjadi pendapat dia dengan tegas. Oke. Gitu. Jadi kalau memang dia mengutarakan sesuatu, terutama mungkin kepada sang suami ya. Yes. Jadi dia sangat tegas kalau bahwa aku mencintaimu. Maksudnya humble itu yang kayak gini humble ya? Itu barbel. Oh, barbel. Oh iya. Makasih loh. Iya, thank you. Ya, jadi pokoknya Arif dan Darda ini memang sudah ditetapkan ketika mereka menikah. Pernikahan udah ditetapkan di surga, tetapi dijalankan di bumi. Untuk itu kami berdua ingin mengucapkan happy anniversary. Wedding ya. Iya, wedding anniversary. Wedding loh. Iya, wedding ya. Bahagia selalu dalam Tuhan. Amin. Dari
selalu menjadi inspirasi buat couple-couple di dunia ini, menjadi terang dan garam. Iya. Terus jadi teladan bagi banyak orang, khususnya di dalam rumah tangga, parenting, Ya, relationship, menjadi mami daddy yang terbaik buat anak-anak Tri ya. Kucils. Wis, mantap Papi Rizion Ya. dan Mami Rizion. Untuk itu kita selalu berdoa yang terbaik buat keluarga Arif dan Darda, terus menjadi keluarga yang bisa memberkati banyak orang, menjadi keluarga yang luar biasa, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga tetap Bertumbuh, ya, berakar, dan berbuah, saling bergandengan tangan. Yang terbaik kami doakan, dan percayalah selalu, the best is yet to come to your family. Oke, sekian dan terima Happy wedding kasih. anniversary. Happy anniversary. Bye. Temenannya pas SMP apa SMA nih gitu, karena SMP sama SMA aku berasanya beda. Kalau SMP kan karena baru pertama kali masuk sekolah bareng, sekelas bareng, tapi nggak temenan baik banget gitu. Jadi kalau dulu tuh berasanya Arif tuh kulkas banget, jarang ngobrol, pendiam orangnya gitu, terus cuek abis, tapi pinter. Terus kalau melototin orang tuh serem banget. Sama galak berasanya gitu. Nah, pas SMA, pas akhirnya sekelas lagi, udah bisa bilang jadi best friend gitulah. Pas SMA, walaupun masih galak, tapi orangnya ternyata baik. Ternyata bisa diajak bercanda, ternyata dia bisa ketawa gitu. ternyata Arif itu bisa diandalkan, karena dulu kita sering satu grup, satu kelompok gitu lah kalau ngerjain tugas. Nah dia tuh yang bagian suruh bakal ngeprint, ngejilid ya, pokoknya itu udah kerjaannya dia gitu. Dah. Kalau pas pacaran Arif tuh yang pasti setia, perhatian, romantis, terus selalu bisa diandalkan. Udah gitu selalu prioritasin aku. Terus dia juga nggak malu buat say sorry. Kalau ada yang sesuatu yang menurut dia gak tahu, dia tuh kayak berani untuk nanya gitu, berani belajar gitu orangnya. Habis itu Arif itu orangnya pemikirannya luas banget ternyata. Hampir kalau nanya apa aja sama dia semuanya punya jawabannya. Terus begitu orangnya berani jadi diri sendiri sama berani lawan arus. Arif itu kan tadi kan pas pacaran tuh udah banyak kan tuh 10 tuh baik-baiknya gitu kan. Nah menurut aku Arif itu walaupun udah jadi suami, tapi semua hal-hal baiknya dia yang dari pas pacaran itu sampai sekarang tuh masih ada. Jadi pas pacaran tuh bener-bener, ternyata aku baru tahu pas pacaran itu bukan pencitraan. Jadi bener-bener orangnya kayak gitu. Jadi udah teruji oleh waktu. Terus dia itu family man banget. Itu sudah tidak diragukan lagi. Habis itu dia itu walaupun mungkin sama orang bisa galak, kadang sama anak bisa galak kalau anak bikin salah gitu kan. Tapi lucunya sama aku dia nggak pernah marah. Terus Arif itu
selalu lebih mentingin keluarga dibanding dirinya sendiri. Jadi apa-apa dia selalu prioritasin keluarga dulu. Yang dia pikirin kalau mau ambil keputusan apa selalu apa yang terbaik buat keluarga dulu, baru dia pikirin buat dirinya dia sendiri. Itu Arif itu nggak malu untuk ngerjain urusan rumah tangga. Jadi hampir semua hal urusan rumah tangga tuh dia bisa kerjain. Terus Arif itu di antara semua orang dia itu orang yang paling bisa aku ajak ngomong tentang semua hal, literally benar-benar semua hal. Jadi kalau ditanya kalau sama Arif tuh ngobrol apa aja, literally apapun yang aku pikirin gitu kan, topik apapun aku tuh benar-benar bisa bebas ngobrol sama dia. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, kayak dia benar-benar mau dengerin semua pendapat aku, semua pikiran-pikiran aku atau semua pertanyaan aku yang maksudnya mungkin kalau sama orang lain aku belum tentu mau terbuka, tapi kalau sama dia literally bisa ngebahas apapun, even sampai masalah-masalah cewek, masalah make up itu pun aku bisa cerita semuanya ke dia. Terus Arif itu dia itu bisa nambel kelemahan aku. Contohnya aku tuh misalnya kayak paling sungkan, paling gak bisa tuh kayak misalnya nolak orang gitu. Nah dia tuh bisa tuh. Kalau enggak ya enggak gitu kan, berani ngomong ke orang gitu loh. Enggak ada sungkannya gitu lah. Maksudnya kayak dia ngerti gimana cara ngejawabnya supaya orang yang mau ditolak itu bisa terima gitu loh. Nah kalau aku kan nggak bisa kan, jadi kalau bisa kayak kadang udah urusan harus nolak gitu, udah suruh dia aja. Gitu. Selalu bisa menghangatkan suasana. Jadi kayak aku, walaupun dia bilang diri dia itu introvert gitu kan, nggak suka, maksudnya nggak punya banyak temen, terus maksudnya bilangnya tuh kayak nggak bisa gampang bergaul sama orang gitu kan, tapi di mana ada dia gitu kan, ketika dia udah ngajak orang ngobrol gitu kan, orang itu bisa secara nggak langsung tuh kayak mau ngobrol banyak sama dia gitu, mau cerita, berani terbuka kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar bisa bawa diri banget kalau lagi percakapan sama orang. Nah, pokoknya yang terakhir dia tuh suami the best. Pas pertama kali gue ngelihat Darda itu orangnya tuh cantik yang pasti, manis gitu ya. Terus orangnya tuh kalem, kayak gak kecentilan gitu. Kalau kayak ngeliat cewek-cewek yang lain tuh kayak bawel, terus kayak ngegosip lah, ngomongin apa aja nggak berhenti. Tapi Darda itu bener-bener orang yang berbeda kalau gue lihat gitu. Jadi kayak dia nggak kecentilan lah, maksudnya nggak banyak ngomong gitu loh. Di kelas ya udah diem aja gitu, dan itu membuat gue tuh ya terpesona ngelihat dia kok beda sih dari cewek yang lain gitu. Terus udah gitu anaknya tuh rajin, dia cerdas gitu. Jadi ketika kita ngomong apa, dia tuh paham sama apa yang kita ngomongin, dan dia mengerti maksudnya tuh, kita tuh punya maksud apa sih di dalam omongan kita ini. Udah gitu pas temenan, Darda itu adalah sosok pendengar yang sangat baik. Menurut gua tuh bener-bener bisa cerita apa aja sama dia, dan dia tuh dengerin tanpa dia tuh motong omongan gua, terus kayak sotoy gitu yang ngasih tahu hal-hal yang menurut dia tuh gini-gini. Enggak, orangnya enggak kayak gitu. Jadi ketika kita lagi ngomong, ya udah dia dengerin aja. Dia jadi pendengar yang sangat baik. Itu menurut gue. Nah, terus udah gitu, kalau pas lagi SMA, ini orang tuh berani. Kenapa berani? Beraninya itu, jadi cewek-cewek itu tuh pada takut sama gue. Jadi pada waktu SMA tuh, gue tuh galak banget. Maksudnya tuh kayak judes gitu loh, kayak jutek lah. Nggak
friendly sama sekali sama cewek tuh gue nggak friendly sama sekali. Nah ini si Darda kayak dia tuh berani isengin gue gitu. Orangnya tuh iseng terus kayak berani. Dia tuh kalau misalnya pas dia tuh seringnya tuh duduk di belakang gue tuh tiba-tiba kayak dia mau minjem apa lah, minjem pulpen lah, minjem penggaris lah, minjem tip X lah, terus kayak tiba-tiba rambut gue ditarik gitu. Gue aduh gitu. Jadi kayak menurut gue gue juga bingung gitu, kok lu seberani itu sih sama gue di saat kayak orang lain takut banget, sampai ada salah satu temen dia yang lihat sampai kayak gila, Darda lu berani banget sama si Arif gitu kan, gue aja tuh takut banget gitu. Gue juga bingung kenapa ini cewek tuh berani banget gitu. Tapi bingungnya gue nggak marah ketika digituin sama si Darda gitu. Tapi ketika orang lain ada yang berani deket dikit aja sama gue tuh udah bisa galak banget gitu, bisa gue bentak punya. Terus udah gitu kesan gue, Darda itu orangnya tuh sangat sabar, sangat sabar banget. Jadi kayak gue merasa di antara cewek-cewek yang pernah gue kenal, Darda itu adalah sosok yang paling sabar yang pernah gue ketahui. Jadi kayak gue merasa selama ini ya banyak sih kenalan temen cewek, banyak gitu. Tapi maksud gue temen terdekat, my best friend, the only one yang cewek itu cuma Darda doang. Menurut gue ketika Darda udah jadi pacar gue, dia tuh sosok yang penyayang banget, bener-bener sosok yang sangat bisa menyayangi gue apa adanya. Jadi kayak itu yang nggak tahu ya, rasanya tuh beda gitu loh ketika gue sama pacar-pacar gue yang sebelumnya, sama mantan-mantan itu, gue merasa bener-bener Darda itu orangnya tuh tulus banget menyayangi gue tuh bener-bener. Dia tuh udah tahu loh, maksudnya kayak buruk-buruknya gue apa, jelek-jeleknya gue apa, dia udah tahu, dan dia memilih untuk dengan sadar tetap mau menyayangi gue, dan itu priceless sih buat gue. Udah gitu dia tuh juga orangnya tuh sangat setia. Dia nggak pernah bikin gue itu jadi kayak curiga gitu loh sama dia, kayak wah lu ngobrol sama cowok kenapa nih, ada apa nih, nggak pernah sih sama sekali. Karena gue yakin, gue punya keyakinan dia itu nggak bakal macem-macem sama gue. Orangnya juga memperlihatkan bahwa dia itu setia. Jadi gue nggak pernah mencurigai dia kayak oh lu deket sama yang ini, ada ini ya gitu. Nggak pernah sama sekali sih. Kayak gue bener-bener trust sama dia 100%. Udah gitu ketika udah jadi pacar gitu ya, orangnya tetap sabar. Itu yang pasti sabar banget. Isengnya nggak berubah dari SMA tuh, iseng, emang orang iseng gitu ya, emang ketawanya aja ya kalian bisa lihat gitu. Kayak ketawanya aja iseng gitu kan, kayak sering isengin gue juga. Terus udah gitu lucunya tuh orangnya tuh nakut, maksudnya tuh dia tuh gampang banget untuk keringetan. Jadi karena kaget dikit keringetan, takut dikit keringetan, excited keringetan, tangannya tuh bisa basah, kakinya tuh bisa basah. Jadi kalau dia dalam keadaan emosinya itu lagi naik gitu kan, itu masih tangan dia basah. Terus kalau lagi sedih, tangan dia masih basah. Ya lucu aja gitu, dia sangat penakut. Dan dibandingkan dengan gue hampir gak takut apapun sih. Maksudnya kayak ya yang scary gitu kan, gue gak takut sama sekali, tapi dia tuh sangat takut. Udah gitu orangnya tuh ngangenin. Jadi tuh denger suara dia itu kayak apa ya, kayak vitamin buat gue. Jadi kalau misalkan gue nggak dengar suara dia tuh rasanya tuh kok kayak ada yang kurang. Jadi ke pacaran tuh kita tuh udah ketemu setiap hari, kita masih teleponan, bahkan buka teleponan tuh sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Itu tuh nggak berhenti terus-terusan gitu. Dan kayak nyokap gue juga sampai bingung, lu nggak bosan apa, maksudnya kayak ketemu setiap hari gitu kan. Sampai gue ditegur sama nyokap gue, orang mah pacaran mah Sabtu Minggu. Terus gue bilang itu mah udah nggak zaman. Jadi kayak gue merasa ya kalau misalnya memang bisa ketemu setiap hari, kenapa harus Sabtu Minggu doang gitu kan. Justru kan lebih banyak quality time ya lebih bagus gitu kan. Terus udah gitu Darda itu orangnya sangat kreatif, itu menurut gue sangat kreatif. Jadi dia itu pecinta art and craft. Jadi otak dia tuh kalau udah ngomongin art itu dia bener-bener punya dunianya sendiri, dan dia bisa bikin segala sesuatu yang menurut gue tuh kayak
kok bisa sih lu mikir ke sini gitu, kok bisa sih lu sampai kepikiran bikin kayak gini tuh. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa sampai sebegitunya, dan ya udah, dan itu terjadi, jadi nyata, hasilnya ada, dan gue salut banget sama sisi kreatifnya dia. Darda itu orangnya tuh gak enakan, parah, gak enakannya tuh parah gitu. Dia bukan tipe orang yang bisa nolak orang, yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat negatif ke orang, itu nggak bisa sama sekali. Dan dia selalu jadiin gue tuh bukan jadiin gue sih, gue dengan sukarela menjadi benteng dia yang terdepan untuk ngadepin orang-orang gitu loh, ngadepin orang-orang yang mau ditolak, mau di kayak aduh nggak bisa nih, sorry nih, bla bla bla, itu selalu gue yang maju, karena dia paling nggak bisa untuk berkonfrontasi sama orang tuh. Dia nggak bisa, gak enakan banget dia orangnya kayak gitu. Orangnya tuh lucu gitu, jadi kayak jarang, iya serius pun kita lucu gitu, jadi kayak dia tuh bisa ngetawain hal apa aja gitu, dan ketawanya itu nular. Kayak kalau dia ketawa, gue juga bisa ikutan ketawa gitu. Jadi kayak gue merasa hari-hari pas pacaran itu ya fun. Tapi fun bukan berarti kita nggak pernah ngomongin topik yang serius. Kita sangat banyak ngomongin yang serius, tapi itu dibawa fun. Gue merasa Darda itu orang yang istri yang tunduk. Tunduknya itu tunduk dengan kesadaran penuh. Dia tahu status dia sebagai istri. Dia tahu bahwa dia punya suami yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi kepala, dan dia mau tunduk sama suaminya gitu loh. Dan ini terus terang di era sekarang jarang ada istri yang mau dengan sukarela dan sadar penuh 100% mau tunduk sama suaminya. Itu jarang sekali. Jadi gue sangat bersyukur kalau Darda itu mau tunduk sebagai istri gue kepada gue. Begitu Darda juga orangnya itu penuh hormat. Dia itu sangat respect sama gue sebagai suaminya. Itu yang bener-bener gue merasa gue sangat dihargai sama dia. Apapun perbuatan gue, apapun kayak hal-hal yang gue lakukan, sekecil apapun, dia tuh selalu appreciate itu. Appreciate usaha gue, appreciate hal-hal yang gue lakukan. Dan gue merasa dengan gue merasa dihormati sedemikian rupa sama dia, gue jadi kayak mau memberikan segalanya yang terbaik yang bisa gue berikan sama dia. Terus udah gitu Darda tuh sabar banget orangnya. Kayak gue bingung deh, dia tuh dapat kesabaran tuh dari mana gitu ya. Kayak ini Tuhan pas nyiptain dia tuh kayaknya nuang takaran sabar itu kelebihan gitu. Kelebihan beberapa liter gitu. Jadi kayak dia benar-benar sabar banget ngadepin gue gitu loh. Kayak gue orangnya keras, gue sangat keras orangnya. Dan kalau misalnya memang udah lagi dalam kondisinya naik gitu ya, dalam kondisinya emosi gitu kan, dia tuh selalu punya cara untuk menenangkan gue. Ya gue bukan emosi yang membabi buta gitu, bukan, tapi itu ketika gue lagi bete, lagi nggak enak gitu, lagi mood, dia tuh sangat tahu dan dia selalu punya cara untuk ngadepin gue. Dia nggak pernah kabur, biarin gue sendiri. Ya udah lu lagi marah, ya udah lu sendiri dulu deh. Nggak pernah tuh, dia nggak pernah kayak gitu. Dia selalu deketin gue, terus kayak usap-usap gue, kayak ngajak ngomong pelan-pelan. Itu apa ya, kayak jadi kita tuh cepet redanya. Dan itu tuh kriteria yang menurut gue tuh melekat yang ada di Darda sebagai istri tuh itu gitu. Jadi kayak dia tuh sangat sabar, dia penuh hormat, dan dia juga penasehat yang sangat baik menurut gue. Maksudnya penasehat yang sangat baik itu dia tuh ngerti kapan dia harus buka mulut, dia ngerti kapan dia harus tutup mulut. Dia ngerti kapan harus memberikan pendapat dia untuk menasehati gue tanpa membuat gue itu merasa harga diri gue terinjak atau merasa aduh gengsi dong nih masa dinasehatin sama istri. Enggak, gue nggak merasa begitu sama sekali. Jadi dia itu bisa nasehatin gue dengan caranya dia yang bikin gue tuh kayak mau denger omongan dia gitu. Dan itu menurut gue comfort banget sih gue merasanya
Udah gitu orangnya tuh kayak penuh surprise. Dia seneng banget ngasih gue surprise kecil-kecil gitu kan, tiba-tiba beli jajanan, beli makanan, kayak bikinin handmade. Gue paling suka sama handmade dia, dan dia tuh berbagai event dia selalu bikinin gue tuh handmade berbagai macam, dan gue suka dikasih surprise gitu. Terus udah gitu orangnya ini sangat penyayang sama gue tuh. Dia ngerti deh gimana caranya tuh nyayangin gue tuh, dan yang bikin gue tuh jadi kayak maunya nempel sama dia, maunya kemana-mana sama dia. Itu bisa banget untuk nyayangin gue sesuai sama kebutuhannya gue. Udah gitu Darna itu orangnya fleksibel. Maksudnya tuh fleksibel gimana? Jadi kayak dia tuh orangnya nggak kaku kayak A berarti harus A nih. Kita kalau udah rencananya A ternyata nggak terjadi, ya udah dia ngambek gitu. Enggak, dia nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang kita tuju sebenarnya rencananya itu di angka 9. Ternyata wah ada kendala, nggak bisa nih. Oh ya sudah, dia tuh selalu dengan positif thinking dia mengajak, ya udah kalau misalnya nggak bisa 9, apa yang bisa kita usahakan supaya kita jadi bisa 7 nih, atau jadi bisa 7,5 nih dengan keadaan yang terbatas. Oke gitu, jadi nggak masalah. Dia nggak menuntut harus 9, harus 10, enggak. Tapi ya udah, kita sekarang bisanya segini, adanya segini, waktunya cukupin cuma segini, ya udah kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Dan itu menurut gue acungin jempol sih, karena biasanya wanita-wanita yang gue temukan di luar sana ketika ada perubahan rencana mereka nggak seneng, dan kebanyakan seperti itu, jadi kayak ngambek sama suaminya gitu. Dan menurut gue punya privilege kalau istri gue nggak kayak gitu, dan gue happy banget sebenarnya gitu. Gue merasa kayak betapa beruntungnya gue punya istri seperti Darda. Terus udah gitu orangnya itu, Darda itu inovatif. Maksudnya tuh dia tuh punya ide-ide tuh yang gila gitu sebenarnya. Jadi tuh dia punya ide-ide yang di luar pemikiran orang pada umumnya. Dan lucunya dia tuh nggak berani ceritain ide itu sama siapapun kecuali sama gue. Jadi ibarat kata dia punya ide apa, dia kasih ke gue jadiin tersistem, jadi kayak ya udah kita bikin ini jadi kenyataan aja, nanti begini, dan makanya dia tuh gue merasanya gue cocok banget sama dia, dan dia merasa cocok banget sama gue aja, karena ide-ide gilanya itu ya kadang emang idenya agak kelewatan juga sih gilanya gitu ya, tapi sometimes gue bisa jadiin ide gilanya dia itu jadi kenyataan, dan dia tuh happy banget. Dan dia tuh bingung, sampai dia bilang kayak kenapa sih orang yang bisa ngertiin dia itu cuman gua gitu. Kayak hal-hal yang bikin orang geleng-geleng, ya gue bisa ngewujudin ide-ide gilanya itu gitu. Ya kreatif gitu kan, kreatif, inovatif, dan suka banget bikin hal-hal yang baru. Dan terakhir, Darda itu sangat penuh kasih menurut gue. Jadi kayak tindakan yang dia lakukan itu dia pikirkan dulu efek jangka panjangnya apa sih. Jadi dia itu bukan tipe orang yang mudah mengingat kesalahan orang lain. Maksudnya tuh kayak, ya gue banyak salah lah. Gue sebagai suami gue banyak salah, gue banyak kekurangan gitu kan. Tapi dia itu tidak mau fokus sama kekurangannya gue. Dia mau fokus sama apa kelebihannya gue, apa yang selama ini hal-hal baik yang udah gue lakukan, dan itu yang dia syukurin gitu loh. Jadi dia terus-menerus mengasihi gue terus, tanpa kayak bener-bener terganggu sama kekurangan gua, kesalahan gua. Enggak, dia nggak fokus sama itu. Jadi intinya setiap hari gua merasa gua sebagai suami itu bener-bener dikasihi sama istri gua gitu. Karena apapun yang gua lakukan, gua tahu gua selalu bisa jujur, terbuka sama dia, dan dia nggak menghakimi gua apapun kesalahan gua. Dan dia selalu membuka tangan dia untuk meluk gua, menyambut gua pulang gitu, ibaratnya menyambut gua pulang ke rumah. Kayak apapun yang terjadi, seberapa hancurnya pun kondisi gua, dia selalu membuka tangan dia dan dia sambut gua untuk kembali pulang. Di sana gua merasa gua sangat beruntung, dan gua sangat dikasihi sebagai seorang suami. Satu hal yang langsung terpikir di otak aku kalau aku nggak married sama dia, kayaknya aku tuh bakal jadi
garis kerasnya TFC, terlanjur fans club, atau mungkin aku yang bakal sering-sering DM Papi Rizyan buat curhat. Mungkin ya. Udah. Oke, kalau gue nggak jadi sama Darda, ada kemungkinan gue bakal jomblo sih. Bisa jadi jomblo berkepanjangan. Ya mungkin bisa sampai seumur hidup juga, gue nggak tahu. Kenapa? Karena gue udah putus asa sama yang namanya perempuan, terus terang. Maksudnya selama ini gue merasa sudah berikan yang terbaik ya. Apalagi yang sebelum Darda gitu, gue merasa gue sudah memberikan segalanya yang terbaik yang bisa gue berikan, tapi tuh kayak gue nggak bisa dihargai. Maksudnya kayak value gue itu nggak kena gitu loh di orang itu, sama mantan gue itu. Kayak gue merasa sebaik apapun gue itu tuh nggak fit in aja sama dia. Jadi gue punya trust issue yang cukup besar sama wanita gitu. Jadi kayak di otak gue pada waktu itu, setelah habis diselingkuhin gitu kan, setelah sekian lama gue pacaran, gue diselingkuhin, terus kayak gue punya trust issue yang dimana yang kayak berpikir, udahlah cewek mah sama aja lah semua. Sampai sebegitunya. Jadi kayak gue punya target waktu itu kayak, udahlah gue mau jomblo dulu lah minimal 5 tahun lah. Kayak nggak mau nih, capek, bener-bener capek ngeliat cewek tuh, rasanya tuh capek banget gitu loh, kayak putus asa banget. Kayak udahlah entahlah mau single seumur hidup juga it's okay, nggak masalah menurut gue gitu pada waktu itu. Tapi kayak gue nggak ngerti ya, Tuhan tuh sayang banget sama gue. Tuhan tuh tahu kalau gue itu punya trust issue yang gede banget sama perempuan pada waktu itu. Tapi justru Tuhan kayak memberikan kesempatan untuk gue bisa dipertemukan lagi sama Darda, which is dia bukan orang baru. Dia adalah first love gue pas tahun 2001, yaitu pas gue SMP 1. Darda adalah first love gue, dan lucunya gue dipertemukan lagi sama Darda setelah sekian lama gak ketemu, beda benua. Dia di China, gue di Jakarta gitu kan, dia kuliah di China. Gue merasa jalan Tuhan itu bener-bener di titik itu ya, gue merasa kayak Darda tuh emang terciptanya buat gue gitu loh, dan gue terciptanya buat Darda. Lucu aja, gue udah pacaran 4 tahun dan gue berakhir selingkuhin. Darda juga udah pacaran 4 tahun dan akhirnya mereka nggak jadi gitu loh. Ketika gue kontak pertama kali sama Darda, kontak lagi gitu ya, yang gue tanya adalah, gimana? Kapan lo kirimin undangan merit lo ke gue? Jadi nggak? Gue bilang kayak gitu. Tapi kayak akhirnya ya udah cerita, baru ketahuan ternyata ya dia udah enggak sama pacarnya itu. Jadi kayak gue merasa gitu kan, ya Tuhan, apa ini sebuah kesempatan buat gue gitu loh? Apa ini, maksudnya kayak apa ini momen yang tepat gitu loh untuk gue bisa punya kesempatan terakhir, mungkin I don't know, kayak kesempatan terakhir untuk gue bisa nyatain perasaan gue sama Darda. Karena terus terang perasaan gue yang waktu tahun 2001 itu gak pernah satu kali pun gue ungkapkan sama Darda kalau dia itu adalah first love gue. Gue gak pernah ungkapin itu sama sekali. Jadi kalau misalkan ditanya kalau sampai gue gak jadi sama Darda gimana, gue gak tahu, gue gak bisa punya jawabannya. Mungkin gue bakal jadi jomblo seumur hidup, maybe. Susah gampang susah.
apa ya, berasanya secara teori mungkin udah tahu, tapi kenyataannya kadang prakteknya nggak segampang itu. Atau kadang tuh kayak berasa orang-orang yang biasanya kayak curhat ke kita terus bilang, aduh ternyata pernikahan tuh ini banget ya. Kenyataannya ketika aku yang jalanin nggak semenakutkan itu juga sih, menyenangkan malahan gitu. Jadi susah-susah gampang, tapi ya gampang-gampang susah ya gitulah. Setelah gue married selama 10 tahun ini, jawaban dari gue adalah susah. Bahkan cenderung susah banget. Buat orang-orang yang memang di otaknya tuh gak diisi tentang hal-hal tentang pernikahan. Gimana caranya bisa membuat pernikahan itu jadi utuh, gimana caranya bisa membuat pernikahan itu jadi kita enjoy, jadi bisa kompak. Kalau kita nggak pernah secara sengaja untuk belajar tentang hal-hal mengenai pernikahan, nikah tuh susah banget guys. Seriously, susah banget. Kalau sampai ada kalian yang bilang nikah itu gampang, wah lu sih sombong. Congkak kau, congkak sekali. Nikah itu susah banget menurut gua. Kenapa? Karena mempersatukan kedua buah orang yang berbeda banget itu tuh nggak mudah guys. Maksudnya tuh kita berbeda latar belakang, kita berbeda keluarga, bisa jadi berbeda ras, berbeda suku gitu ya, berbeda kebiasaan, berbeda didikan, sifat, sikap, bahasa kasih, dan banyak banget variabelnya itu terlalu banyak yang menunjukkan kalau kita itu lawan jenis ini berbeda. Dan kalau kita nggak ngerti gimana cara kita supaya bisa terkoneksi, itu susah banget nih, itu susah banget beneran. Makanya banyak pasangan itu yang ngeributin hal-hal yang sebenarnya itu aja. Komunikasi yang nggak bagus dan lain sebagainya, itu yang diperparah dengan keadaan keuangan yang nggak baik gitu loh, dengan keadaan pekerjaan yang tidak menentu, belum lagi anak, belum lagi masalah hal-hal yang lainnya. Itu membuat pernikahan itu menjadi sangat kompleks dan nggak bisa kita anggap enteng menurut gue. Jadi kalau misalkan pernikahan itu kita nggak secara intensional, secara sengaja kita mau mempelajarinya, kita mau mengusahakannya, nikah tuh susah banget guys, beneran susah banget. Kita nggak bisa anggap enteng itu gitu. Kalau misalkan kitanya nggak gampangin aja, ya pasti pernikahannya itu nggak bisa sesuai sama yang idealismenya kita, nggak bisa sesuai sama yang kita harapkan. Menikah itu, lu bisa sampai menikah, itu mungkin banyak cara ya. Mau nikah karena dijodohin, mau menikah karena mau buka usaha bareng gitu kan, mau memperluas kerajaan bisnis, atau cuman karena kepepet umur or whatever gitu. Mau asal nikah itu gampang, bisa lebih mudah. Tapi lu mau menghidupkan pernikahan kita menjadi sebuah pernikahan yang bisa kita nikmatin, itu tuh susah banget. Banyak penyesuaian, banyak pembelajaran yang harus kita laluin. Jadi kayak menurut gue, nikah itu bisa jadi mudah kalau kita ketemu orang yang tepat, kita ketemu pasangan yang cocok sama kita. Nikah bisa jadi lebih mudah untuk kita jalanin. Tapi kalau misalkan kita ketemu pasangan yang tidak cocok, wah hancur. Menurut gue bakal kacau, sekacau-kacaunya sampai kita tuh bingung salahnya apa sih. Karena benangnya itu terlalu kusut. Jadi kita tidak boleh meng-underestimate pernikahan, karena banyak orang yang tidak mempersiapkan pernikahan dengan baik, akhirnya terpaksa harus bercerai. Enggak sih, pasti definitely nggak pernah terbayangkan kalau bakal pelayanan di Instagram segala macam gitu sih. Tapi satu hal yang kayak meyakinkan aku kalau
aku sama Arif tuh ada di track yang bener gitu kan. Itu tuh kayak aku bisa ngeliat Arif tuh kalau lagi bantuin orang, ada yang kesusahan terus nyari dia. Bener-bener segenap hati dan setulus hati untuk ngebantuin orang itu gitu loh. Maksudnya kadang ya kehidupan pernikahan kan nggak selalu mulus-mulus aja gitu kan. Pasti lagi kita sendiri juga punya tantangan gitu kan. Ya mungkin misalnya lagi sakit atau apa gitu. Tapi kalau ada yang nyari Arif gitu kan, minta tolong, dia itu benar-benar kayak lupa kalau dia lagi sakit gitu. Kayak buru-buru mau langsung bantuin orang kayak gitu sih. Jadi ya aku ngelihat kayak memang untuk posisi apa ya, kayak seorang Papi Rizion, aku ngelihatnya itu benar-benar memang cuman seorang Arif yang fit in di situ gitu loh. Kayak aku ngelihatnya sendiri sih gitu ya. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kayaknya memang Arif tuh diciptakan punya tujuan di hidupnya itu ya untuk ngebantuin orang gitu, dan Tuhan kasih kesempatan aku buat ngeliat langsung gitu kan, buat ngerasain langsung, buat belajar gitu kan. Aku bukan tipe orang yang bisa langsung kayak inisiatifnya langsung keluar gitu ketika ini ada yang minta tolong gitu kan. Jadi ngeliat cara Arif berinteraksi sama orang, cara Arif pengen bantuin orang, itu jadi apa ya, aku jadi bisa belajar langsung gitu, dan sekaligus langsung praktek gimana sih sebenarnya bantuin orang atau gimana gitu. Kayak kok dia bisa tiba-tiba tahu ya, oh ternyata orang ini kebutuhannya itu ini, minta tolongnya tuh ini, walaupun orangnya nggak ngomong secara langsung gitu. Nah itu aku banyak belajar banget dari Arif gitu. Enggak. Karena aku ikutan baca juga. Enggak lah, apa ya, kayak aku percaya banget sih sama Arif. Maksudnya tadi ngomongin ya, cuman kayak aku nggak pernah punya prasangka buruk gitu. Maksudnya kayak oh ada yang mau deketin dia, ada yang ini gitu. Aku nggak pernah kepikiran. Tapi kayak apa ya, maksudnya kayak karena aku ngelihat Arif ngejawabin orang juga sewajarnya dan senormalnya ya. Dia tahu boundariesnya dia sendiri gitu. Dia bisa pasang boundariesnya dia gitu. Dia tahu yang mana masih dalam tahap wajar, yang mana yang udah kelewatan. Malah kalau misalnya ada yang mulai menjurus ke arah yang mulai kelewatan tuh, dia tuh udah bisa stop sendiri, terus dia cerita sendiri ke aku gitu loh. Jadi ya aku nggak pernah cemburu atau kepikiran atau nettingan gitu sih, santai aja. Boro-boro, nggak kebayang sama sekali. Gue itu sama Darda tuh orang belakang panggung. Jadi tuh kita tuh introvert lah, maksudnya kayak kita tuh bukan orang yang suka di spotlight, suka menonjol gitu, enggak sama sekali. Jadi gue tuh orang belakang layar gitu ya. Jadi kayak pas pelayanan juga sukanya tuh pelayanan musik gitu loh. Jadi kayak yang bukan yang kayak oh jadi singer, yang jadi apa namanya pemimpin pujian gitu, enggak. Jadi sukanya ya udah main musik aja yang diem gitu kan, yang nggak terlalu banyak harus bertatap muka sama orang gitu. Jadi gue juga bingung ya, kayak Tuhan tuh bener-bener proses gue sama Darda itu dari nol bisa dibilang. Jadi kayak apa namanya, ketika orang-orang awal merit gitu ya, orang-orang tuh happy semua. Gue happy main sama Darda. Tapi kalau misalkan yang mungkin kalian gak banyak tahu gitu ya, banyak yang dari kalian tuh gak tahu, kalau awal pernikahan gue sama Darda itu gue laluin dengan air mata, terus terang gue lalui dengan air mata, dan
ada kejadian yang bikin gue tuh sama Darda tuh nyesek banget. Sampai 3 bulan pertama kita married, itu tuh kita uring-uringan aja di kamar. Kayak menyesali gitu loh, menyesali. Why God? Why? Kenapa Tuhan? Maksudnya tuh kenapa? Kenapa ini terjadi di pernikahan gue sama Darda? Jadi kayak dalam hati tuh gue kayak apa ya, kayak bener-bener gitu. Kok bisa sih kayak gini? Kenapa sih? Kok bisa gitu sih? Gue nggak tahu jawabannya pada waktu itu. Gue cuma bisa nangis, cuma bisa ya udah menikmati kesedihan itu sama Darda berdua gitu loh, kayak meratapi nasib gitu ya, bahasanya tuh meratapi nasib. Terus juga pas abis itu gue honeymoon, ironis banget gitu loh, kayak gue happy honeymoon gitu kan, kita pergi ke Disneyland, Darda paling suka Disney gitu kan, gue akhirnya mewujudkan impian dia mau ke Disneyland. Tapi kayak setelah dokumentasi begitu banyak, pas mau pulang tiba-tiba memory cardnya rusak, dan gue udah coba bayar orang untuk balikin memorinya, gak bisa. Dan itu nyesek banget, kayak gue merasa gue mendapatkan sebuah ketidakberuntungan yang bertubi-tubi gitu loh. Udah pernikahan gue ada kejadian yang bikin gak enak gitu kan, terus udah gitu honeymoon memori cardnya rusak. Jadi kayak gue gak punya memori apapun, sedikit banget lah punya untuk bisa dikenang. Jadi kayak pada waktu itu bahkan gue sama Darda nggak ngambil album foto kita dan video wedding kita sampai 6 bulan. Coba bayangin aja. Sampai diteleponin sama bridal, kalian belum ngambil loh ini album foto sama video, belum ambil. Ketika udah ambil pun gue nggak mau nonton, gue nggak mau lihat fotonya. Sampai sebegitunya rasa traumanya itu ada gitu loh. Nah, tapi ketika dalam pergumulan itu gue sama Darda ya kita sama-sama bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dari gue sama Darda tuh, Tuhan mau apa sih? Nah, gue akhirnya nemu jawabannya, dan ketika gue diskusi sama Darda, menyakitkan sih terus terang gitu ya. Kalau diingat lagi ya cukup sedih gitu. Tapi kayak yang gue rasakan pada waktu itu, Tuhan berbicara di dalam hati gue, bukan audible ya, bukan ngomong hei gitu, bukan, tapi kayak Tuhan berbicara di dalam hati gue bahwa Tuhan mau pakai gue sama Darda itu untuk bisa menjadi berkat buat orang. Maksudnya tuh dunia pernikahan itu nggak selalu tentang romantisme, tentang ketawa ketiwi, enggak, banyak penderitaannya juga gitu loh, banyak masalah yang dilewatin. Dan Tuhan mau gue sama Darda tidak menjadikan pernikahan ini harus yang yang paling sempurna, yang sampai kita tuh bener-bener yang cuman ngerasainnya tuh di awan-awan, nggak ngerti penderitaan orang. Nggak seperti itu. Justru Tuhan mengizinkan hal-hal nggak enak terjadi di dalam pernikahan gue sama Darda di awal, bahkan itu supaya kita tuh bisa berempati sama orang. Guys, kalau kalian pernah merasakan ini, kalian nggak sendiri loh. Gue sama Darda juga pernah kok ngerasain kayak gini. Kita begini. Gue bisa ceritakan itu, dan gue bisa sharing itu sehingga bisa menghibur orang itu. Dan gue baru tahu di situ gitu loh. Oh, ternyata Tuhan izinin ini supaya gue tidak memberhalakan pernikahan gue. Gue tetap harus mengutamakan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup gue dan hidup Darda, mau dipakai untuk apa sih? Sampai pada tahun 2017, gue bilang sama Darda, Dad, aku gak mau kita cuma jadi pebisnis yang jalannya bener gitu. Maksudnya kayak pebisnis yang tidak nipu-nipu, tidak sogok-sogok gitu. Gue gak mau, gue mau punya dampak. Gue bilang gitu sama Darda. Tapi Darda tanya, ya dampaknya gimana? I have no idea pada waktu itu. Dan akhirnya gue gumulin dan ketemu jawabannya. Gue mau berdampak di dunia relationship, karena gue merasa gue sama Darda kayaknya di dunia relationship ini tuh punya sesuatu hal yang bisa kita sharingin ke orang-orang. Apa yang gue terapin sama Darda, apa yang Darda terapin sama gue, itu tuh kayak it works buat kami berdua tuh berhasil, dan kami ingin sharing ke orang-orang. Maka pada waktu itu dimulailah tahun 2019 kami sharing sampai sekarang. Nggak kebayang sama sekali sampai sekarang
kita bisa dulunya orang belakang panggung, sekarang kita bisa sharing di depan banyak orang. Dulunya gue tuh paling males baca buku, cuma sukanya nonton. Sekarang gue bisa bikin buku, bener-bener membingungkan gitu. Jadi kayak Tuhan memproses hati gue dan hati Darda. Dulunya tuh gue tuh sama Darda tuh eksklusif banget orangnya. Kemana-mana tuh selalu berdua, dan bahkan gue sendiri tuh kabur-kaburan dari Komsel. Nggak mau Komsel dulu mah, buat apa sih kita sharing-sharing sama orang itu, buat apa sih, nggak ada gunanya lah ngomongin itu. Dulu gue seperti itu. Sampai di titik ini Tuhan memproses gue sehingga gue sama Darda bisa membuka cerita kita, hidup kita ke orang-orang, dan mau waktunya itu dipakai untuk bantuin orang lain gitu. Jadi kayak menurut gue Tuhan tuh baik banget gitu loh, mau memakai gue sama Darda menjadi alatnya Tuhan buat bantuin banyak orang di ranah relationship ini. Simply karena gue tahu nikah itu sulit, pernikahan itu sulit. Jadi kayak gue mau bantu guys, gue mau bantu kalian supaya kalian punya insight, supaya kalian bisa terbantu kalau lagi mumet, orang lagi ngadepin masalah pernikahan tuh mumet gitu loh, pusing, stres gitu kan. Ya siapa tahu kita punya second opinion, siapa tahu ada masalah yang kalian nggak terdeteksi, oh ternyata pandangan kami berdua bisa membantu kalian supaya bisa punya pandangan yang berbeda. Jadi gue merasa di titik ini gue sama Darda tujuan hidupnya, maksudnya kayak panggilan hidup itu semakin jelas gitu, semakin clear, semakin tajam. Dan gue merasa gue akan terus melakukan ini. Pernikahan gue sama Darda akan terus dipakai, mau dipakai, bersedia dipakai sama Tuhan buat jadi berkat buat banyak orang. Dan gue sama Darda sebisa mungkin itu menghidupi pernikahan kami berdua. Gak cuman ngemeng doang gitu, gak cuman teori doang, tapi gue udah terapin dulu sama Darda. Darda udah terapin dulu sama gue, baru itu yang gue share sama temen-temen. Baru itu yang gue kasih tahu, begini, dan ini it works. Buat gue sama Darda ini berhasil. Kalian coba deh, siapa tahu berhasil juga buat pernikahan kalian. Jadi kayak gak pernah nyangka Tuhan bisa pakai sampai di titik ini. Bener-bener gak pernah nyangka, dan gue sangat bersyukur banget. Ini sebuah privilege buat gue sama Darda. Sebagai couple kita bisa melayani begitu banyak orang. Dari tahun 2019 sampai sekarang, itu udah mau 6 tahun. Kita udah ngelayanin ribuan orang. Aduh, kalau wisdom cuma boleh satu. Kayaknya 10 tahun ini aku belajar banyak sih. Nggak bisa cuman satu. 3 boleh gak? Banyak banget sebenarnya. Maksudnya wisdom yang aku dapat tuh, masa 10 tahun cuman dapet yang aku pelajarin cuma satu, kan nggak mungkin ya. Maksudnya tuh kayak along the way tuh banyak banget gitu kan. Jadi menurut aku salah satu yang aku pelajarin sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, yang pertama itu jadi ibu, jadi istri itu nambah status sih, bukan ganti status. Itu yang sebenarnya bukan kayak jeng-jeng langsung tahu gitu, enggak gitu. Maksudnya kayak along the way gitu kan, sering diskusi sama Arif gitu, kayak ya kita berdua setuju gitu jadi seorang ibu, jadi istri, termasuk jadi seorang suami, jadi seorang bapak, itu nambah statusnya, bukan ganti status. Itu yang pertama. Terus menurut aku kalau mau pernikahannya bisa dibilang berhasil, mau selalu dalam keadaan hangat gitu kan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu harus intentionally, maksudnya kayak harus diusahakan, bukan yang ngalir gitu aja terus kayak bisa mendadak jadi hangat sendiri. Itu nggak mungkin sih. Jadi harus direncanakan, harus dibicarakan, harus diusahakan gitu kan. Karena menurut aku pernikahan itu yang
yang menentukan itu bukan awalnya, bukan seberapa perfectnya kita, tapi yang menentukan adalah gimana si pasangan itu berdua mau sama-sama saling belajar, mau sama-sama saling bertumbuh, mau kerjasama, mau berproses berdua bersama-sama sama Tuhan. Itu sih. Jadi nggak ada satupun yang spontan, nggak ada satupun yang kayak tiba-tiba ngalir gitu aja. Menurut aku nggak sih, semuanya itu harus diusahakan. Yang terakhir, aku ngerasa kalau saling mengasihi dan saling menghormati pasangan itu adalah keputusan kita, bukan reaksi kita ya. Maksudnya bukan, oh karena pasanganku kayak begini, jadinya aku baru memutuskan untuk mau menyayangi dan menghormati dia, nggak gitu. Tapi aku belajar kalau mau menghormati dan mengasihi pasangan kita itu keputusan kita, terlepas dari gimana baik buruknya sifat pasangan kita. Itu sih. Udah. Menurut gua wisdom yang pertama adalah orang tua, anak, dan saudara kandung gitu ya, saudara sepupu, itu adalah orang-orang yang kita itu nggak bisa pilih. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita lahir di keluarga mana, orang tuanya siapa, kita punya saudara kandung tuh siapa, dan kita punya anak itu nantinya tuh kayak gimana, itu semua pemberian dari Tuhan. Tapi hanya ada satu yang kita bisa punya free will, punya kehendak bebas untuk bisa milih, yaitu pasangan. Nah, jadi ketika kita mengetahui hal tersebut, kita harus hati-hati untuk bisa memilih pasangan yang akan nemenin kita di seumur hidup kita. Kenapa? Karena kalau sampai kita salah pilih pasangan, itu tuh kita udah ngerasain neraka selama di dunia. Kalau kita salah pilih pasangan, banyak banget gue dapet curhatan dari teman-teman yang salah pilih pasangan gitu loh. That's why ya gue sebutnya kaum TFC, terlanjur fans club, karena mereka menikah udah terlanjurnya banyak hal, jadi udah nggak bisa gimana lagi gitu, dan itu menyakitkan. Jadi yang merasakannya tuh setiap hari tuh ketegangan, kemarahan, emosi gitu kan, jadi kayak berasa itu nyesel menikah sama orang tersebut gitu loh, kayak berasanya tuh salah. Itu yang gak enak. Tapi kalau misalkan kita married sama orang yang cocok, sama pasangan kita yang cocok, lu tuh udah nyicipin rasa surga selama di dunia. Mungkin nyicipinnya tuh baru sedikit, tapi lu udah menyicipi perasaan yang menyenangkan, yang happy, yang rasa puas, rasa yang bener-bener, oh punya pasangan tuh seenak ini ya. Punya pasangan yang bisa mengerti kita, menghormati kita, mengasihi kita, oh ternyata tuh enak banget ya. Itu wisdom yang pertama. Wisdom yang kedua adalah yang namanya pernikahan pasti ada masalah. Coba di sini siapa teman-teman yang udah menikah tapi nggak pernah punya masalah? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Pasti ada masalah kan? Minimal masalah kecil pasti itu juga masalah gitu loh. Bahkan kebanyakan dari kita punya masalah tuh nggak selesai-selesai. Masalah satu datang belum selesai, udah ditimpa masalah lagi. Belum selesai masalah kedua, udah ada masalah lagi. Dan menurut gua, ini yang penting. Kita harus cari pasangan yang memang siap untuk diajak untuk bekerja sama, mengatasi masalah tersebut, menghadapi masalah tersebut. Kita jangan cari pasangan yang cuma bisa diajak enak doang lah. Semua orang juga bisa, bro. Semua orang juga bisa, sis. Semuanya bisa. Kalau diajak seneng, diajak happy, semua bisa. Tapi masalahnya berapa banyak orang yang bisa diajak untuk hidupnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, ngelewatin kesedihan, atau dalam keadaan sakit.
Atau juga dalam keadaan lagi bokek misalnya, lagi jatuh miskin, itu berapa banyak pasangan yang bisa survive bareng sama kita. Itu yang penting, itu pasangan yang harus kita cari. Pasangan yang seperti itu. Dan gue menjadi orang yang sangat beruntung. Karena gue bisa punya pasangan yang udah teruji. Ketika gue susah, dia tetap nemenin. Ketika gue sedih, dia selalu ada. Ketika gue sakit, bahkan sakit yang cukup parah, dia terus menemani gue. Dan ketika gue lagi nggak ada duit, lagi susah, gitu, lagi bokek gitu ya, dia nggak pernah ngeluh, bahkan kita sama-sama ketawa. Kita cari solusinya, kita sama-sama jangan dibuat ribut. Nggak ada duit itu jangan dibuat ribut gitu loh. Jadi pasangan, dapat pasangan yang cocok itu tuh sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita cocok dan bisa menghadapi masalah bareng sama dia, berjalan bareng sama pasangan kita, pokoknya kalau untuk hal-hal yang enak udah nggak usah dikhawatirin, pasti bisa, pasti cocok. Udah cocok di hal yang gak enak, bisa, pasti bisa untuk menghadapi hal-hal yang enak, udah nggak usah dibilang lah itu. Wisdom yang ketiga adalah selama gue married 10 tahun gitu ya, yang bisa gue share, kita tuh butuh yang namanya pengetahuan. Kita bener-bener butuh yang namanya pengetahuan. Dan pengetahuan itu kita ada di dalam pikiran kita, ada di otak kita. Nah, setelah kita punya pengetahuan, barulah kita bisa punya pengertian. Dan itu memakai hati. Pengertian itu kita butuh hati. Nah, dan yang tertinggi yaitu kita itu harus punya yang namanya wisdom. Kita punya hikmat. Kita punya hikmat tuh jadi kita tahu kapan menggunakan pengetahuan dan pengertian kita. Dan bagaimana cara menggunakannya. Itu yang bisa dibilang pernikahan itu nggak bisa textbook. Pernikahan itu selalu kita lihat case by case. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi, oh masalah ini berarti pasti begini. Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Jadi kayak rumit. Ada kompleksitasnya tuh, kompleksnya tuh yang cukup bisa membingungkan buat orang-orang gitu. Kalau kita nggak ngerti benang merahnya di mana, itu masalah pernikahan itu bisa nggak selesai-selesai. Contoh, gue bisa sedikit ngurut orang gitu ya. Nah, jadi ketika gue lihat, oh ini keluhannya di leher gitu ya, sakit nih lehernya. Nah, ketika gue pegang badan dia, gue bilang sama dia, ini kamu leher itu cuman korban. Sebenarnya masalah utama kamu ada di tulang belikat sampai menuju ke pinggang. Jadi ketika gue kasih tahu gitu, oh iya, dia bingung gitu, oh iya masa, ya udah coba gue urut ya. Nah ketika gue urut, bahkan gue nggak sentuh lehernya, gue nggak sentuh lehernya, gue belikatnya gue urut, pinggangnya gue urut, sembuh. Dan gue kasih tahu, pernikahan itu seperti itu. Jadi kalau misalkan lu punya masalah yang lagi lu hadapin itu belum tentu itu masalah yang sebenarnya, belum tentu. Bisa jadi akarnya itu ada di tempat lain. Gitu loh, makanya kita butuh pengetahuan, kita butuh pengertian, dan kita butuh hikmat untuk ngejalanin yang namanya pernikahan. Kenapa tiba-tiba apa wishnya? Kamu nggak pakai mic emang kedengeran? Nggak apa-apa kan, emang kamu yang lagi ngomong. Oh, oke. Aku kata semua tiba-tiba langsung. Sebelum wish aku mau ngucapin thank you. Thank you udah jadi suami yang selalu mau sayang sama aku, selalu mau prioritasin aku, selalu mengusahakan yang terbaik buat pernikahan kita. Thank you so much. Jadi terharu. Wishnya semoga kita terus sama-sama terus sampai anniversary ke 100. Umur berapa kita?
Semoga kita bisa berproses terus ngelewatin semua suka duka sama-sama. Terus semoga kita masih punya kesempatan untuk dipakai sama Tuhan untuk bisa berkatin lebih banyak orang lagi lewat pernikahan kita. Sama semoga kita bisa gila terus. Kamu gak nyesel kan married sama aku kan? Ya udah itu. Happy anniversary. I love you. Udah. 10 gitu ya? Sosial 2. Wishnya ya, Baby, aku berharap di pernikahan kita yang ke-10 tahun ini, aku bisa jadi suami yang lebih baik buat kamu. Aku bisa jadi pasangan, bisa jadi kepala keluarga yang lebih membanggakan kamu. Aku bisa melakukan hal-hal yang bikin kamu tuh gak malu. Kalau kamu tuh bilang, ini Arif ini suami gue loh, gitu loh. Aku mau tetap jaga integritas aku. Aku tetap mau jaga kesetiaan aku. Aku tetap mau jaga komitmen aku. Gitu loh. Ingat nggak dulu aku pernah bilang sama kamu kan sebelum kita married, gitu. Aku pernah bilang, Beb, aku gak pernah menjanjikan kekayaan sama kamu. Aku gak mau menjanjikan itu. Kenapa? Karena aku tahu hidup manusia itu pasang surut, gitu loh. Itu gak bisa aku kendalikan. Hal-hal seperti itu aku gak bisa kendalikan. Tapi satu hal yang aku bisa kendalikan, yaitu aku akan berjanji, aku akan setia sama kamu. Aku berjanji, aku akan setia sama kamu. Aku berjanji, aku akan berkomitmen sama kamu. Aku gak akan selingkuh. Dan aku berjanji, aku akan sebisa mungkin akan terus membahagiakan kamu. Aku akan memberikan yang terbaik, selalu yang terbaik yang bisa aku lakukan, aku akan berikan semuanya buat kamu. Jadi aku gak nyangka banget kita bisa melewati sampai di 10 tahun ini, dan aku rasa ini sebuah surprise buat kamu juga. Aku bikin video gitu, jadi kayak mau enjoy video yang aku bikin. Semoga video ini bisa jadi saksi, bisa jadi kenang-kenangan buat kita dan buat anak-anak juga, sama buat teman-teman semua yang melihat Arif sama Darda itu seperti apa sih orangnya, gitu kan. Dan yang disajikan di sini nggak ada sandiwara gitu, jadi kayak ya udah kita ngomong apa adanya. Dan kenapa aku bikin video? Ya supaya ini sebuah bukti lah bahwa Arif sama Darda itu pernah hidup loh. Pernah ada orang yang namanya Arif sama Darda jadi couple, dan pernikahannya itu ya udah yang disaksikan banyak orang, yang nggak ada sandiwara seperti itu. Jadi aku cuman punya wish, aku berharap kamu nggak bosan sama aku. Karena kita udah kenal dari 2001, bayangin aja udah 23 tahun kita kenal gitu kan. Segalanya, hal yang jelek-jeleknya, busuk-busuknya semuanya, yang keburukannya semuanya kita udah tahu, sama-sama tahu masing-masing. Dan aku berjanji aku akan selalu lindungin kamu sebisa aku. Aku akan selalu mendahulukan kamu. Aku akan selalu ngejagain kamu. Andai kata ada kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat, aku minta maaf. Dan aku thank you banget karena kamu udah bikin aku tuh nyaman. Thank you banget, kamu udah bikin aku tuh bisa jadi suami yang bisa ngelayanin kamu, bisa ngelayanin banyak orang juga. Dan kamu percaya itu sama aku, kamu percaya penuh sama aku. Thank you, itu privilege banget buat aku. Kamu bisa respect sama aku, thank you banget.
Dan aku punya harapan kalau kita di tahun-tahun berikutnya akan semakin saling sayang, semakin saling menghormati, dan gak bosen-bosen untuk ya udah terus sama-sama terus. Andai kata nanti anak-anak udah pada gede, udah pada married, ya udah kita berdua aja dan kita enjoy. Kenapa? Karena dari awal memang kita enjoy berdua gitu. Jadi kayak itu harapan aku, dan thank you banget kamu udah selalu ada buat aku, terutama beberapa bulan lalu di saat kondisi aku lagi bener-bener sulit banget, lagi sakit-sakitan parah. Kamu gak pernah ninggalin aku, kamu sabar ngelayanin aku, ngerawat aku. Thank you banget. Dan aku cuman berharap apa yang aku lakukan itu kamu bisa merasakan ketulusan aku. Aku gak pernah pura-pura depan kamu. Aku cuman mau jadi diri aku apa adanya. Aku mau sayangin kamu sebisa mungkin. Dan aku cuman mau jadi teladan buat anak-anak kita. Aku cuman mau kasih tahu kalau, hey, jadi suami itu harusnya seperti ini loh. Harusnya seperti ini loh memperlakukan istri. Bukan yang semena-mena gitu, tapi kayak yang penuh kasih sayang, yang bisa dirasakan sama istri, bukan yang cuman kayak gue udah sayangin lu gitu kan, tapi istrinya nggak ngerasa. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau apapun yang aku perbuat sama kamu ngerasa disayang. Intinya itu, karena memang ya aku sesayang itu sama kamu. Dan menurut aku di NF yang ke-10 tahun ini benar-benar spesial. Kita udah bisa nyentuh angka 10. Dan aku akan fight sebisa mungkin untuk kita nyentuh angka kelipatan 10 lagi gitu loh, di 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Aku harap kamu jangan pernah bosan sama aku. Oke? Happy wedding anniversary yang ke-10 tahun. Bye-bye. Ku akui aku masih sayang kamu hingga detik ini. Ku akui aku masih mengharapkanmu. Suatu saat nanti kita bisa bersama. Beb, aku cuman mau bilang sama kamu kalau kamu adalah keputusan terindah yang pernah aku buat. Aku gak tahu aku bakal senyesal apa kalau aku gak pernah nyatain perasaan aku sama kamu. Aku gak tahu aku bakal jadi seperti apa kalau aku sekarang gak hidup sama kamu. Walaupun kehidupan kita gak pernah mudah bisa dibilang ya. Kehidupan kita selalu ada hal-hal yang bikin bingung dan bikin bengong. Banyak hal-hal yang kita lewatin sama-sama. Banyak masalah yang kita udah laluin sama-sama. Dari masalah Riu, masalah Zio, waktu kamu mau lahiran Zio, kamu sampai mau mengorbankan nyawa kamu. Masalah Ion, yang juga hampir mati. Dan segala jenis badai yang pernah kita laluin, aku sangat bersyukur kalau ternyata aku ngelaluin itu sama kamu. Dan aku masih inget jelas waktu Dedi kamu ngasih tangan kamu ke tangan aku. Itu sebagai simbol kalau tanggung jawabnya Dedi udah diberikan ke aku sebagai suami kamu. Dan aku selama 10 tahun ini terus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan diri kamu. Dan sekarang aku cuma mau bilang, aku bener-bener happy bisa punya istri seperti kamu. Dan aku masih ingat jelas ketika waktu aku ngelamar kamu, dan ketika kamu bilang iya, itu tuh kayak
leganya itu nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Jadi akhirnya ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Akhirnya aku bisa menikah, aku bisa hidup bersama-sama dengan first love-nya aku, yaitu kamu. Semoga pernikahan kita bisa jadi berkat buat anak-anak dan buat orang-orang di sekitar kita. Semoga kita tetap bisa pelayanan bareng, bisa tetap dipakai sama Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan cerita-cerita kita. Thank you banget selama ini udah dampingin aku, thank you banget udah jadi istri aku, thank you banget, dan aku bersyukur karena aku bisa hidup sama kamu sampai detik ini, dan aku tetap akan mau hidup sama kamu sampai selama-lamanya. Thank you, Pep. Love you. Love you so much. Janji pernikahan di hadapan Tuhan. Saya Arif Putra Kusuma mengambil engkau Darda Clarissa sebagai istri saya satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Dan saya berjanji serta berkomitmen untuk selalu setia kepada Darda dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan suka maupun duka, dan dalam keadaan kaya maupun miskin. Dan kiranya kehidupan kita berdua dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Darda, ambil cincin yang telah kau siapkan, sematkan di jari manis Arif sambil mengucapkan janji pernikahan. Saya, Darda Clarissa, menerima engkau, Arif Putra Kusuma, sebagai suami satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji, saya akan mengasihimu, saya akan mencintaimu, dan akan setia selamanya. Dalam suka maupun duka, dalam senang ataupun sedih, dalam miskin ataupun kaya, dalam sakit ataupun sehat. Dan kiranya kehidupan kita senantiasa akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sayangku, tak ada selain dirimu yang ku inginkan, hanya kau seorang sekarang dan selamanya. Cintaku percaya kepada diriku, tak pernah ku ragu, hanya kau seorang yang mampu membuat diriku bahagia. Kasihku, sayangku, ku berjanji hanya kau ku cinta, ku jaga hingga selamanya. Janganlah kau ragu, hatiku untukmu seputih salju, sesuci cintaku untukmu. Hanya engkau yang ku rindukan, satu cinta berdua selamanya. Hanya engkau yang ku impikan, satu cinta berdua abadi selamanya.
menyertai keturunan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya.